1 menit lagi kita akan on air. Jadi teman-teman bisa dipanggil teman-teman yang lain. Semoga bisa bergabung di acara yang sangat simple, sederhana, hanya membuat supaya kita selalu waras aja. Jadi kita tahu di masa stay at home ini ada hal yang lebih berat daripada masalah ekonomi atau berbareng dengan masalah kesehatan. Jadi kesehatan itu ada dua, ada kesehatan fisik, ada kesehatan psikis gitu ya. Saya saat ini dengan adanya acara ini sebenarnya lebih membuat forum silaturahmi kita agar kita kesehatan psikis kita tidak bermasalah. Jadi banyak sekali teman-teman yang punya masalah di rumahnya, bukan berarti masalah hubungan, tetapi tidak semua teman-teman punya tempat khusus untuk bekerja. Jadi work from home itu malah ngerepotin gitu ya. Jadi saya pikir pertama 3 minggu yang lalu sewaktu organisasi kami memutuskan untuk work from home, termasuk Santara, akhirnya ternyata di rumah tidak simple. Akhirnya kita malah dibalik. Teman-teman Santara sudah tinggal aja di kantor Santara gitu. Jadi kita balik. Jadi bukan work from home, memang kita never go back home gitu ya. Jadi teman-teman, kita akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat semua dimanapun Anda berada. Tema hari ini sederhana, UKM dan Corona. Jadi Santara adalah perusahaan yang mendedikasikan diri untuk pengembangan UKM. Dan saya tahu teman-teman semua lagi berat saat ini, bingung urusan PHK karyawan atau tidak, apakah winter ini masih lama atau sudah sebentar lagi lewat, apakah Corona ini di ujung selesai atau ini jangan-jangan belum mulai gitu ya. Anda mau ngapain, kita mau ngapain, kita share di informasi di video ini. Jadi sahabat semua, saya buka dengan bicara ngalor ngidul sambil menunggu teman-teman yang lagi bersiap-siap mungkin memanggil temannya. Saya menceritakan sesuatu yang membuat saya sedih 14 jam yang lalu gitu ya. Tadi malam begitu jagoan saya Mr. Bernie Sanders menyatakan mundur, drop out dari kandidasi, dari pencalonan dia untuk Presiden Amerika dari Partai Demokrat. Saya kepukul, dalam artian bukan kepukul saya bete, saya sedih, bukan seperti itu. Tapi karena saya tahu bahwa Bernie Sanders dan saya secara pribadi satu mazhab. Kami berguru sama-sama ke Profesor Michael Hudson. Kami mempelajari Modern Monetary Theory. Sudah 10 tahun MMT itu menjadi latar belakang berpikir saya. Lahirnya Modern Monetary Theory itu pun dipromot oleh Bernie Sanders sebagai solusi bahwa dia anti perang, anti Trump, anti globalisasi ala Trump, dan dia akan merubah dengan Green New Deal. Green New Deal adalah new concept dari dunia, di mana dia akan printing money tapi bukan buat perang, tapi buat eco atau buat fight for environment. Saya dukung dia sejak 2 tahun yang lalu, dan saya berharap 2020 dia bisa menjadi orang nomor 1 di Amerika dan itu menjadi game changing. Udah gak ada corona lagi, udah gak ada war lagi, tidak ada perang dengan Cina, tidak ada perang lagi dengan Rusia, tidak ada perang harga lagi dengan Saudi yang 40%-nya saat ini menekan dunia dengan harga
murah. Saya harap itu semua selesai, semuanya yang tadinya saling kompetisi menjadi saling kolaborasi. Itu mimpinya saya yang melalui Bernie Sanders. Tapi dunia punya skenario lain. Bernie tidak didukung oleh 300 electoral vote yang saat ini dimiliki oleh Partai Demokrat. Mereka lebih milih Joe Biden. Jadi saya tulis hari ini di sosial media bahwa Joe Biden waktu 3 bulan yang lalu masuk, kita analis intelijen pertahanan khususnya di bidang ekonomi di dunia ini. Saya berhubungan sama teman saya di Inggris, Mr. A, kemudian berhubungan di Rusia, berhubungan sama beberapa negara. Sering menjadi diskusi kira-kira mau kemana Joe Biden ini dan siapa di belakangnya. Jadi kita selalu melihat siapa di belakangnya. Dan Trump waktu itu langsung ngamuk-ngamuk dan berusaha mencari masalah. Dia ngorek-ngorek bahwa anaknya Joe Biden adalah bagian dari konspirasi farmasi. Saya tanda petik dunia farmasi. Dan Joe Biden kita tahu adalah komisaris di banyak perusahaan giant pharmaceutical company. Begitu juga Obama. Jadi kita tahu, sekedar mengingat sejarah teman-teman sebelum kita masuk ke pelajaran tentang UKM. Kita belajar sejarah dunia dulu at the present moment gitu ya. Jadi Obama dan Joe Biden selama 8 tahun mereka menjadi administrasinya memegang Amerika kemarin. Darling mereka adalah, produk utama mereka adalah Obamacare gitu ya. Kalau Chief Sandi misalnya OKOC gitu ya. Kalau Bosman ini adalah MMT, Modern Monetary Theory. Jadi ada TINA, there is no alternative, bunga akan nol. Ada Sovereign Wealth Fund, di mana seluruh mineral akan jadi underlying untuk printing money. Dan printing money berbasis project. Dan terakhir yang saya belum announce adalah Tiara gitu ya. Itu cuman konsep-konsep saja. Jadi balik lagi ke Obamacare. Darlingnya Obama adalah Obamacare seperti BPJS-nya di Indonesia. Hanya kalau Indonesia itu kan apa-apa heavy on government. Jadi karena itu pemerintahnya berat. Ini bergerak pemerintah, ini bergerak pinjam utang, ini bergerak kayak gitu itu ya. Tetapi kalau Amerika, negara-negara ini adalah negara swasta. Jadi di Obamacare yang panen adalah rumah sakit, dunia alat-alat kesehatan, para dokter, medis, termasuk farmasi. Jadi big farmasi panen tajir melintir tir gitu ya. Nah begitu Trump naik, ditebas semua itu, dilibas semua yang ada hubungannya sama Obamacare. Jadi pharmaceutical company nggak dapat seperti waktu itu. Dunia medik sekarang berat gitu ya, di Amerika. Dan apa darlingnya Trump? Darlingnya Trump adalah military industrial complex. Jadi dia memang perang. Jadi Koch Brother di belakang dia, Boeing di belakang dia, Lockheed di belakang dia, GM di belakang dia, GE di belakang dia, Zabata Oil and Gas, semua di belakang Trump adalah incumbent. Jadi incumbent itu yang memegang fossil oil, yang memegang batu bara, itu adalah pengusaha-pengusaha incumbent. Dan mereka nggak mau melawan jadi musuhnya ada dua nih. Bernie dengan new konsepnya Green New Deal terhadap lingkungan hidup, kemudian Obama dengan tim adalah dengan pharmaceutical dan health gitu ya. Nah, jadi peristiwa corona ini membuat saya yang pikirannya jadi negative thinking ini adalah ini jangan-jangan permainan tingkat atas untuk dunia pharmaceutical untuk memukul Trump. Memukul dunia, dia mau kontrol Amerika dan mau kontrol dunia. Jadi ke depan geng-geng Dahev atau Bilderberg gang ini yang sekarang ada di belakang Obama adalah yang melobi Bernie kemarin. Jadi kalau di 2016 Hillary minta Bernie Sanders mundur, Hillary Clinton. Makanya saya sebut dia adalah unknown devil. Dan saat ini yang minta Bernie mundur adalah Obama.
Jadi terlihat bahwa di belakang Partai Demokrat, Obama, Clinton, Joe Biden, dan big pharmaceutical company. Dan saya merasa Bernie saat ini mungkin akan menjadi status quo, dia tidak ke kiri, ke Demokrat, tapi mungkin dia bisa ke kanan, dia bisa ke Trump. Dia istilahnya, ya udah kalau gua nggak jadi ya lu juga nggak usah jadi balik ke Trump lagi. Di sini masih seru nih jadi tentang di Amerika. Saya hanya mereview sedikit supaya teman-teman tahu bahwa coronavirus itu belum selesai. Jadi saya baru saja membaca report dari Boston Consult. Negara-negara yang sudah patah itu adalah begini. Patah itu begini. Jumlah korban terpapar itu kayak di Indonesia misalnya 200 gitu ya setiap hari. Kemudian jumlah yang sembuh, kemudian jumlah yang meninggal. Yang disebut patah itu adalah kenaikan yang tadi 200 tadi total jadi 190, 180, besoknya 150. Dia bergerak melandai 100, kemudian stabil 100, kemudian turun terus ke bawah gitu ya. Dan yang sembuh naik. Itu artinya sampai suatu hari dia cross gitu ya. Nah, itu adalah strategi melawan pandemi. Ini yang saya mau ceritakan ke teman-teman. Bagi negara Italia yang sudah lockdown tanggal 12 Maret, peaknya akan sampai nanti di bulan April akhir. Kemudian peak ya, kemudian dia akan melandai Mei, kemudian akan cross di Juni, Juli mereka udah selesai. Jadi rata-rata itu adalah 3 bulan. Jadi kalau tadi ya Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi kalau mulai di lockdownnya 12, ini 12 Juli, jadi berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi hampir 4 bulan. Wuhan juga dilakukan yang sama, bulan Januari di lockdown, April ready, bulan Mei depan, Juni take off gitu ya. Semua negara, jadi Spanyol sudah di lockdown tanggal 27 Maret, kemudian rata-rata bulan Maret yang lockdown di Eropa. Nah, Indonesia belum melakukan lockdown apapun yang namanya pemerintah sekarang katakan, entah itu darurat sipil, entah itu karantina, entah itu lockdown dengan kekuatan militer. Apapun itu yang jelas saat ini pemerintah Indonesia masih kayak orang cacah, maju ke depan, mundur lagi, maju ke depan, mundur lagi gitu ya. Dan saya geram atau kesel atau bete gitu ya. Gini amat sih pemimpin gitu ya. Gini amat sih kabinet gitu loh. Itu versi saya gitu ya. Jadi di tengah-tengah diskusi bisnis tetap aja nyamber-nyamber ke politik gitu. Karena saat ini politik Indonesia masih mempengaruhi ekonomi. Jadi perlu sahabat semua sekedar mengingat, kalau di negara seperti Jepang, negara modern, politik dan ekonomi itu berpisah. Jadi misalnya gini, di Jepang itu Perdana Menteri bisa ganti dalam 5 tahun, bisa 2 kali, 3 kali ganti. Menterinya bisa ganti, ekonomi tetap jalan. Karena politik dan ekonomi mereka sudah dewasa, sudah mature. Sekarang ekonomi di Indonesia, apa keputusan politik mempengaruhi ekonomi. Jadi kita apa-apa ngincer apa yang terjadi di politik, kita analisa, akhirnya semua orang ngomongin politik. Yang saya harap adalah mature bisnis kita, UKM dan pebisnis yang lainnya udah nggak urusan sama politik, kita mature. Mau presidennya ganti seminggu 2 kali kayak, mau menterinya dipecat kayak, udah nggak usah diomongin. Yang penting bisnis kita jalan, keluarga kita sehat, lingkungan kita maju gitu ya. Udah begitu aja. Jadi politik sama itu harus udah terpisah. Tapi saya nggak yakin sampai 5 tahun ke depan hal itu bisa terjadi karena keputusan pemerintah sekarang apa-apa dipolitikkan gitu ya. Jadi misalnya kelihatan banget dia nggak ingin kepala daerah lebih menonjol dari pemerintah pusat sekarang. Misalnya Ganjar kalau lebih menonjol, pemerintah pusat panik. Ridwan Kamil kalau lebih menonjol, pemerintah pusat panik gitu ya. Itu fakta yang saya lihat saat ini. Jadi udah apa-apa pusat gitu ya. Padahal di pusat ini yang kepala pundak Luhut lagi gitu ya, itu yang bikin beteknya minta ampun bagi saya. Emang di Indonesia cuma ada Luhut doang gitu ya. Jauh sih Sontoloyo, kalau jadi mungkin nggak ada setengahnya dia. Gua nggak setega dia gitu ya. Baik, jadi kita menganalisa apa yang terjadi corona di Indonesia. Menurut saya
secara pribadi corona masih jauh dari selesai, karena penyebaran corona bukan karena corona itu bersayap atau berkaki sehingga dia bisa move around. Corona itu adalah pindahnya 90% adalah dengan jabatan tangan. Sisanya air liur dan lain sebagainya. Jadi manusialah yang mentransfer corona tersebut gitu ya. Jadi ada yang bilang corona itu tidak deadly. Yes, benar, corona nggak deadly gitu ya. 80% akan sembuh sendiri. Yes, saya setuju, dan itu kata-kata pemerintah dan kata-kata orang yang mendukung teori-teori bahwa corona bukan masalah threat atau ancaman, tapi masalah pandemik biasa. Jadi monggo Anda boleh berpendapat seperti itu. Tapi yang kita tahu corona ini sangat menular. Sehingga kalau menularnya lebih cepat daripada demam berdarah, misalnya demam berdarah kecepatannya harus dengan nyamuk gitu. Kalau manusia dengan manusia itu cepat sekali. Kecepatan ini bisa 10 kali dari kecepatan demam berdarah. Dan jadi apakah bisa selesai dengan cepat? Enggak, kalau tidak lockdown. Jadi sebenarnya gini, saya mengusulkan bahwa 3 hari ke depan ya, 10, 11, 12 kalau perlu, secara nasional, secara pribadi, nggak usah ngarepin pemerintah, kita mengadakan self lockdown. Bener-bener 3 hari itu nggak keluar bener-bener gitu ya, di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pandemik. Secara teori, dia nggak akan bertahan 24 jam berada di luar, pasti habis. Nggak usah pakai disinfektan, pasti habis sendiri. Apalagi Indonesia lebih panas dari daerah subtropis. Habis itu negara harus melakukan selected karantina di beberapa wilayah. Kasih waktu 1 bulan. Saya yakin akhir Mei selesai gitu ya. Kalau enggak, saya ingat kata-kata Jenderal Norman Schwarzkopf. Saya ini membaca buku, berdiskusi di dunia militer, dunia pertahanan, dunia intelijen ini kayak gitu ya. Norman Schwarzkopf itu mengingatkan perang yang benar, perang yang baik dan benar adalah perang yang cepat gitu ya. Karena mereka belajar, Amerika belajar. Jenderal Norman Schwarzkopf adalah pemimpin Jenderal Bintang 5, Panglima sewaktu Perang Teluk. Dia belajar bahwa sewaktu perang di Vietnam, Amerika itu kalah. Jadi Amerika membela Vietnam Selatan, Vietnam Utara komunis, Vietnam Utara menang, dan sekarang Vietnam dipegang komunis gitu ya. Dan kenapa lama? Karena perangnya 7 tahun. Jadi di setiap perang-perang kecil mungkin dia menang, tapi ekonomi, mental, dan lain sebagainya membuat Amerika kalah. Kemudian Amerika kalah lagi di Korea Utara. Amerika go home di perang Korea. Kemudian perang terakhir yang Amerika kalah adalah perang melawan Mujahidin. Jadi di Afgan dia kalah, di Somalia dia kalah. Itu karena perangnya lama, bertahun-tahun. Dan perang dengan Timur Tengah, mereka nggak bilang kalah, tapi mereka go home. Dari Irak mereka pulang segala macam. Zamannya Obama udah ditarik karena rugi besar. Jadi perang kalau lama itu merugikan. Nah, sama perang lawan Corona itu juga perang. Jadi perang itu ada 3 macam. Conventional war 1000 lawan 1000, guerrilla war adalah 1000 lawan 100. Kalau cell war atau perang sel adalah 1000 lawan 1 atau 1.000.000 lawan 1. Saat ini kita perangnya adalah perang sel, 1.000.000 lawan 1. Anda nggak tahu di mana itu selnya. Jadi caranya memenangkan perang lawan sel adalah yang 1.000.000 ini diam. Dia nongol sendiri atau dia mati sendiri gitu ya. Nah, saat ini pemerintah Indonesia tidak menyatakan ini sebagai perang gitu ya. Jadi kalau perang dalam bahasa bernegara itu masuk kategori threat atau ancaman. Jadi kalau dia menyatakan ini pandemik adalah ancaman, maka tindakannya adalah lockdown dan militer. Gitu ya. Tapi karena dianggap pandemik, ini adalah hanya health security, maka polisi yang megang, gitu ya. Dan ini saya merasa ada kekuatan lagi di sini yang bermain. Coklat hijau main nih apa segala macam nih, pengen anggarannya saya capek ngurusin begini karena terlalu berpolitik negaranya, gitu ya. Kita ini UKM, kita ini pengen hidup, kita ini pengen bahagia, kita ini pengen sehat.
gitu ya. Kita udah bete sama orang di depan sana yang ngomongin politik, takut Anies maju lah. Emang Anies kalau maju udah pasti menang gitu ya. Terus takut Ridwan Kamil populer lah, takut jagoannya dia Ganjar nggak populer, apapun lah. Sekarang jadi Ganjar di Jakarta pun pakai jualan diri. Saya bilang nemen nih, keterlaluan, dan nggak ada yang protes lagi gitu. Sampai Risma di Surabaya lagi kerja aja digeret-geret ke Jakarta, kesannya mau gantiin Anies gitu ya. Itu kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Ini yang saya mangkelnya. Jadi saya tidak anti sama individu, nggak anti Jokowi, saya nggak anti individu. Saya itu adalah merasa sistem bernegara kita ini salah, cuman gitu doang gitu ya, sehingga masuk ke ekonomi. Oke, jadi kita tidak berbicara lagi politik, ini hanya beri bumbu aja supaya lebih seger aja daripada kita terlalu berilmu gitu ya. Baik, kita akan masuk lagi ke corona gitu ya. Jadi corona saat ini belum selesai, winter not yet come gitu ya. Sementara perangnya akan panjang. Jadi karena perang panjang, saya yakin Anda punya kantong harus siap. Ini kantong Anda dalam sekali. Jadi saya sarankan saat ini kalau Anda punya uang di bank, tolonglah 10-20%-nya bawa tunai di rumah deh gitu ya. Terus kemudian jangan macam-macam. Anda bilang, waduh ini saham turun, sebaiknya kita beli atau kita ganti dolar. Jangan gitu ya. Itu saran saya. Jangan dulu. Sabar. Perangnya masih panjang. Sekali lagi saya ingetin, perangnya masih panjang. Apa yang terjadi kalau peaknya, ini belum peak loh. Peaknya ini bulan Mei. Maka semua negara kita udah cek. Kalau setelah peak itu 3 bulan baru zero, baru hijau. Setelah itu 6 bulan ekonominya yang ngurusin dalam negeri. Saya ulangi lagi. Cina melakukan lockdown wilayah Wuhan dan Hubei dimulai Januari. Kemudian April sudah selesai, Mei lampu kuning, Juni, Juli mereka lampu hijau gitu ya. Dan setelah lampu hijau, tidak akan dia 100% produksinya. Saya sekedar mengingatkan. Paling top 50%. Kenapa? Kalau 100%, dia adalah negara eksporter. Dia mau ekspor kemana? Amerika belum selesai, 50% produknya ke Amerika Utara. Eropa belum selesai, 40-30%, dan sisanya the rest of the world. Mereka nggak mungkin 100% kapasitasnya jalan. Jadi paling top 50-60% itu pun untuk domestic consumption, gitu ya. Sekali lagi. Jadi saya ulangi lagi biar sahabat semua mengerti dan paham apa yang terjadi. Saya sudah melewati masa-masa depression, ekonomi, hyperinflation di 97, Perang Teluk 91, bersatunya 2 Jerman, Argentina 2008 dan lain sebagainya ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi masalah ini belum selesai. Masalah corona belum selesai. Karena peaknya belum ketemu. Itu ya, saya ulangi lagi. Karena peaknya belum ketemu. Untuk mencapai peaknya harus dilakukan penyetopan dengan strategi yang sangat ekstrim. Jadi negara yang sudah ketemu peaknya, 3 bulan setelah ketemu peak, itu adalah puncak merah, akan jadi orange, akan jadi kuning, akan jadi hijau. Itu kira-kira memakan 3 bulan. Jadi kalau Indonesia peaknya adalah bulan Mei, maka Juni, Juli, Agustus adalah menuju hijau. September baru kita jalan, dan 6 bulan setelah September kita masih belum bisa ekspor import kebutuhan yang kita bilang lain sebagainya. Jadi kita masih bicara tentang domestic consumption. Jadi teman-teman UKM lihat peluang ini ya, saya mau menceritakan. Nah, jadi saya ulangi lagi, dan ini berkali-kali saya ulangi, bahwa 6 bulan setelah pandemik corona selesai, kita masih mengurusi domestic consumption. Ini lagi. Nah, ada masalah kedua. Karena perangnya panjang, melawan corona ini perangnya panjang. Yang buat panjang bukan saya loh ya. Kalau saya udah lockdown dari Maret gitu ya, dan saya pakai langsung lockdown adalah pakai militer langsung gitu. Sekali lagi, tapi itu tidak populer karena kalau dilakukan seperti itu kemarin, ya ini beda lah. Yang penting udah kejadian gitu. Nah, balik lagi ulang lagi. Kita harus menunggu peaknya gitu ya. Sekali lagi, kita harus nunggu peaknya.
Anda sekarang berpikir atau berdiskusi, monggo, peaknya kapan ya kira-kira, gitu ya. Karena dari peak itulah momen kita melakukan sesuatu. Corona sebentar lagi selesai. Saya nggak yakin lebih dari 4 bulan, itu feeling saya. Tapi, gitu ya, tapi ada masalah kedua, badai kedua yang lebih powerful dari corona, yaitu masalah PHK dan unemployment, gitu. Masalah PHK dan unemployment. Ini akan banyak sekali pengusaha UKM dan pengusaha besar yang lebih memilih mem-PHK karena dia tidak punya sales atau salesnya drop. Overhead yang paling besar adalah manusia. Jadi ada prinsip, sekali lagi dalam bisnis saya ceritakan, bisnis is simple. Ini saya ulangi lagi, bisnis is simple, tapi manusia nggak ada yang simple. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda simple, kurangi jumlah manusia. Saya ulangi ya, ini agak kejam nih ngomongnya. Ini kalau sudah ngomong bisnis, saya adalah thick face black heart, hati saya hitam, muka saya tembok gitu loh. Jadi tapi kalau kita memberi zakat atau berderma, itu seakan-akan besok mati. Ya, harus diingat nih. Ini kita bicara bisnis. Bisnis is simple. Tapi manusia nggak ada yang simple. Jadi kalau mau bisnis Anda simple, kurangi jumlah manusia, gitu ya. Di masa seperti begini, pengusaha-pengusaha berhati hitam, sikat semua orang-orangnya. Itu saya ngomong apa adanya dan mungkin agak keras saya ngomongnya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau ini saya boleh mohon maaf, kalau nyindir pemerintah mah kagak, gitu ya. Maafnya di tempat yang lain. Oke, sekarang balik lagi ke bisnis. Oke, jadi banyak sekali pengusaha akan melakukan PHK. Itu yang akan bilang akan menjadi besar-besaran PHK, akan mungkin setengah angkatan kerja dalam 6 bulan ke depan akan drop, akan menjadi pengangguran. Dan disinilah saya merasa menjadi peluang. Sekali lagi, kalau kita pebisnis, inilah yang menjadi peluang. Peluangnya bagaimana? Saya sudah mengatakan ke pemerintah bahwa tidak ada solusi untuk unemployment menjadi employment, menjadi tenaga kerja itu menjadi punya kerja, kecuali UKM. Kita tahu UKM saat ini menyerap 93% angkatan kerja. Gitu ya, saya ulangi lagi. UKM Indonesia, usaha kecil dan menengah itu menyerap 93% angkatan kerja. Jadi yang big company, yang para konglomerat, yang oligarki, 9 naga, apapun di jumlah, itu cuma 7% dari angkatan kerja. Yang 93% pahlawannya adalah Anda, para UKM, gitu ya. Nah, sementara saat ini yang terpukul adalah UKM. Anda bayangin, yang terpukul adalah UKM. Jadi kalau UKM mendadak 97% angkatan kerja tinggal separuh 6 bulan ke depan, itu besar sekali orang yang frustrasi. Jauh lebih parah dari corona. Jadi saya selesai ngomongin corona, gitu ya. Saya lebih berpikir tentang unemployment. Nah, saya waktu itu bilang sama teman-teman Santara, mereka pasti ingat semua. Kasih saya kesempatan dalam 3 tahun ke depan, 2 juta lapangan kerja baru akan tumbuh. Gimana caranya? Ya, kan begitu kan Anda semua, gimana caranya? Jadi begini. Katakanlah kita ambil contoh apa ya yang paling enak. Ambil contoh, ini hanya contoh, bukan mau jualan. Kita ambil contoh. Anggap kita ambil abnormal deh, gitu ya, kita ambil. Hanya sekedar contoh. Abnormal kalau buka cabang itu memerlukan hampir 40 orang pekerja di sana, gitu ya. Karena shiftnya 3, karena pagi siang sore, kemudian 7 hari seminggu, gitu ya, 40 orang. Kalau ada 10.000 sejenis abnormal tumbuh baru, gitu, maka ada 400.000 lapangan kerja baru terbuka, gitu ya. Anda harus ingat nih, Anda harus ingat. Nah, sekarang kita ketemu Gojek. 1, kita ketemu Grab. 2, kita ketemu Bukalapak. Kita ketemu Tokopedia sebagai contoh. Kasih Santara, ini negara nih, ini yang ngomong harus negara yang peduli gitu. Wahai Gojek, Anda punya 500.000 merchant. Di Gojek itu ada 500.000 merchant. Top 1%-nya, jadi 500.000 top 1%-nya berapa? 5.000 ya. Oke. Top 1%-nya artinya yang omsetnya terbagus, top 1%-nya, bener nggak? Jadi yang misalnya ambil contoh,
Yang masuk top 1% itu adalah geprek bensu. Ayam geprek bensu itu masuk top 1%. Jadi dari top 1% 5.000 perusahaan tersebut, kalau 5.000-nya listing di Santara, masing-masing buat 10 cabang dalam 2 tahun ke depan, maka ada 50.000 top bisnis yang bisa membuat 2 juta lapangan kerja baru. Karena kalikan 40 aja, gitu ya. Dan Anda sebagai investor, itu langsung bisa memilih perusahaan-perusahaan bagus. Ini top 1%. Top 1%-nya Grab, top 1%-nya Tokopedia, top 1%-nya Bukalapak, top 1%-nya Gojek gitu ya. Itu mungkin ada sekitar 5.000 atau dikali 4, ada 20.000 top 1%. Di cross lagi, hanya 10.000 top 1%. Masing-masing buka 5 cabang, 50.000 juga ketemunya, 2 juta. Nah, dengan demikian Anda sebagai investor, Anda pasti make money. Anda sebagai employment atau pegawai, Anda bisa. Dan bisnis ini lokal banget gitu ya. Inilah yang kita inginkan, pemerintah peduli dan turun tangan membantu UKM. Permudah orang listing, mendaftar, menjual company-nya, dan yang terseleksi. Jadi saat ini kita sudah melakukan hal-hal ini dengan kita ketemu sama GoPay, Gojek, Mas Aves, pemimpin Santara sudah melakukan lobby-lobby gitu ya. Kemarin kita sama Zaki dengan Bukalapak. Ini sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kini kurang kenceng. Kenceng itu kalau pemerintah turun tangan gitu ya. Jadi dengan tadi sengaja saya video ini di awal ngomong ngalor ngidul segala macem, ngomong politik segala macem, itu hanya membuat Anda duduk dan sebel dengan saya gitu ya, bagi yang anti saya. Tapi ke depan niat saya adalah saya NKRI garis lucu, kita semua bisa bergandengan tangan, kita fokus pada yang strength gitu ya. Seperti tadi, mana yang strength? Top 1% bisnis dari 500.000 yang ada di GoFood, Gojek, itu bisa di-funding. Dan pasti perusahaan itu menguntungkan. Kenapa? Siapa yang beli? Contoh ya. Yang beli adalah Anda mungkin pelanggannya sendiri. Anda biasa beli martabak di situ. Anda langganan potong rambut di situ. Anda belanja makanan misalnya. Anda pelanggan yang beli. Jadi Anda merupakan pembagian dari pemilik dari itu. Ini adalah new concept. Ini adalah bagian dari MMT. Ingat, MMT kan konsepnya adalah printing money ya. Saya ingat ya. Ingetin. Jadi kalau Anda perusahaan besar, aset Anda di atas 50 miliar, omset Anda di atas 50 miliar, Anda IPO. Listing di Bursa Efek Indonesia. IPO itu adalah printing money sebenarnya. Saham Anda ambil jadi duit gitu ya. Nah, bagi Anda UKM, kalau Anda mau printing money, saham Anda ke Santara. Gitu. Jadi, sekali lagi, saya tawarkan kepada sahabat semua sebagai investor. Peluang ke depan nih sebentar lagi kita pilih nih. Karena ini cuma 6 bulan masalah corona, setelah itu back to business. Dan masalah bisnis ada unemployment yang paling besar. Saya harap dalam 3-4 bulan ke depan pemerintah sadar bahwa ada Santara loh yang sudah siap. Sejak 2 tahun yang lalu, memang ini adalah masalah yang akan terjadi. Dan ini panen nih Santara. Ini kalau Anda sebagai investor Anda panen, Anda sebagai UKM Anda panen. Gitu ya. Udah mulai kebayang. Jadi teman-teman, di penghujung diskusi kita kali ini, saya berharap Anda, kalau Anda perusahaannya udah lebih dari 2 tahun, pembukuannya bagus, omsetnya bagus, mungkin agak turun sedikit di masalah corona, nggak apa-apa. Kirim segera bisnis plan Anda ke Santara. Di sisi balik. Oke, harus PT. Kemudian yang saya mau berharap Anda bergabung adalah Anda investor. Uang Anda sekarang di rupiah terdepresiasi, bener nggak? Dengan melemahnya mata uang kita terhadap dolar, deposito bunganya kecil. Taruh di UKM, percaya saya, di UKM itu tumbuhnya bisa 100%, 200% gitu ya. Karena ini momennya. Dan pilih yang tidak ada unsur import atau bergantung importnya besar. Pilih berbasis sumber daya Indonesia. Jadi
Sebentar lagi itulah yang akan kita luncur. Mungkin sekali luncur langsung 100 kali langsung di Santara. Di mana Anda bisa pilih nanti. Pesan dulu ya, bukan pilih. Pesan dulu mana yang Anda minat. 5 juta, 2 juta, 10 juta, terserah Anda taruh. Inilah yang akan kita lakukan segera. Jadi kira-kira nanti bulan Juli, di mana Santara berusia 2 tahun, kita akan besar-besaran melakukan kampanye. Tapi sekali lagi yang kami butuhkan adalah Anda, UKM-UKM yang unggul. Kedua adalah investor-investor yang sudah capek dengan riba, yang sudah capek nggak mau terima bunga bank lagi, yang sudah capek dengan sistem perbankan yang pelit, yang kita naruh duit di sana tapi minjem nggak bisa gitu ya, yang merasa uang Anda bekerja kurang keras. Santara adalah tempat your money work harder. Tapi sekali lagi, pilih investasi yang cocok buat Anda dan Anda kenal. Anda kenal biasa di dunia food, Anda biasa kenal di dunia pertanian, pilih yang Anda kenal. Jadi teman-teman, saya rasa nggak lama pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan faedah diskusinya. Mohon maaf tadi kalau ujung-ujungnya ada menyinggung sana menyinggung sini. Tapi itu memang gaya saya, memang Sontoloyo ya begitu gitu ya. Out of the box atau no box, nggak pedulian. Tapi cita-cita saya cuma satu. Kita semua sejahtera tanpa ada unsur-unsur politik lagi. Capek kita berpolitik, kita lebih baik berbisnis. Karena politik memecah, tapi bisnis menyatukan. Terima kasih, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.